Halo anak-anak hebat, kembali lagi di channel Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang siklus pertumbuhan pada manusia dan ciri-ciri pubertas. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi siklus pertumbuhan pada manusia, yang kedua dapat mendeskripsikan ciri-ciri pubertas dengan tepat, dan yang ketiga anak-anak dapat menentukan sikap yang perlu disiapkan dalam menghadapi pubertas. Coba perhatikan gambar berikut. Itu merupakan gambar apa? Ya, benar sekali, gambar bayi. Anak-anak dulu pernah menjadi bayi, bukan? Nah, anak-anak tidak selamanya menjadi bayi. Setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Siklus ini menyebabkan adanya perbedaan tinggi, berat badan, dan cara berpikir. Apa saja siklus itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Terdapat 6 siklus pertumbuhan pada manusia. Yang pertama adalah masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu ini, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan. Nah, bayi yang baru dilahirkan biasanya menangis. Hal ini dikarenakan di dalam rahim bayi merasa hangat dan juga gelap. Nah, ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungannya yang baru. Tangisan bayi ini merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-parunya. Tahap kedua adalah masa balita, yakni pada rentang usia 0 hingga 5 tahun. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangatlah pesat, seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Adapun perkembangan komunikasi terjadi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, dan berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, dan belajar, minum, dan juga makan sendiri. Masa yang ketiga adalah masa anak-anak, yakni pada usia 6 hingga 10 tahun. Pada masa anak-anak ini, rasa ingin tahu akan meningkat atau sangat besar. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar, begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini, kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta benar dan juga salah. Tahap keempat adalah masa remaja, yakni pada rentang usia 10 hingga 17 tahun. Pada masa ini, selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan. Nah, pada umumnya perempuan mengalami perubahan pada usia 11 hingga 14 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 12 hingga 15 tahun. Perubahan fisik yang terjadi meliputi perubahan kelamin primer dan juga sekunder. Pada perempuan, ditandai dengan haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari alat kelamin perempuan akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim, di mana lama siklus menstruasi perempuan ini berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Nah, rata-rata siklus menstruasi terjadi selama 28 hari. Perubahan fisik lainnya seperti payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, dan juga tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, yang merupakan perubahan sekunder. Adapun perubahan primer pada pria dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Masa ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh, di mana sperma ini dihasilkan oleh testis. Adapun perubahan sekundernya seperti dada menjadi lebar dan bidang, suara membesar dan semakin berat, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, dan juga jakun membesar. Selain perubahan fisik, saat pubertas kita juga mengalami perubahan emosi dan juga perubahan sosial, di mana anak laki-laki ataupun perempuan memiliki perubahan emosi dan juga sosial yang relatif sama, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik, emosi, dan juga sosial menuntut kalian untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya dengan bijak. Oleh karena itu, dalam masa ini kita harus dapat memilih teman untuk bergaul, mengatur waktu, belajar sesuai kebutuhan, dan lebih utamanya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dengan begitu, kita akan memiliki fondasi kuat dalam menghadapi masa ini. Yang selanjutnya adalah masa dewasa, yakni pada rentang usia 17 hingga 50 tahun. Pada masa dewasa ini, biasanya cara berpikir kita semakin matang. Kita mulai mampu berpikir rasional dan juga mampu bertindak dengan lebih bijak. Adapun siklus pertumbuhan terakhir adalah masa manula, yakni pada rentang usia 50 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran. Gerakan pun menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Wanita akan mengalami menopause, yakni ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Baik, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terus semangat belajar ya anak-anak.